Kami dari mahasiswa Jambi mohon tolong untuk selamatkan warisan cagar budaya kami situs Moro Jambi dari stokpel batubara, Pak. Stokpelnya masih di sana? Masih di sana, Pak Wapres. Pak, bantu juga masyarakat Kota Baru, Pak, yang terblokir oleh zona merah Pertamina, Pak. 5.500 sertifikat. Tolong dibantu juga, Pak, ya. Aduh, Bang, apa sih yang lu harapin dari dia? Gak bakalan jadi apa-apa. Lu ngomong stokpal juga belum tentu dia tahu itu barang apaan. Harusnya lu jangan cerita masalah banyak debu. Biarin aja dia ngangong-ngangong mikirin stokpal itu apaan. Aduh, dosa apa negeri ini bisa dapat wapres kosongan kayak dia? Apa lo? Oke guys, balik lagi di Nyerocos Politisi Medsos. Lagi-lagi saya ledekan netizen untuk Mas Wapres. Ini keluarga ini memang aneh banget guys ya. Padahal 2029 masih jauh ya, itu masih lama gitu ya. Tapi udah mulai keliling Indonesia, udah mulai start gitu ya untuk cari suara buat 2029. Ini anak sama bapak emang benar-benar bersaing ya, bersaing berkeliling Indonesia, bahkan mereka bersaing menjadi raja gitu ya. Ini komentar netizen emang pada kocak-kocak banget guys ya. Ini keluarga emang kayak haus banget kekuasaannya, padahal udah 2 periode, malah mau 3 periodenya nggak bisa nitip anaknya gitu ya. Ini keluarga ini benar-benar haus banget dengan jabatan gitu ya. Demi sebuah jabatan mereka menjatuhkan harga dirinya sejatuh-jatuhnya ya. Makanya netizen pun nggak tinggal diam, langsung disindir habis-habisan guys. Jadi nggak usah berlama, langsung aja kita lanjut ke videonya. Soal wawai tari kemualian antara tian di mana muari Jepang. Ciluba. Akhirnya wapres idaman kalian yang kemarin sempat pasang muka memelas sekarang jadi raja juga. Iya, ikut-ikutan bapaknya nih. Hai. Gimana? Reaksi para netizen gimana? Lihat idola kalian, idaman kalian yang katanya mau digadang-gadang besok 2029 mau jadi presiden nih. Bapaknya kemarin main raja-rajanan di Lampung. Jokowi terima gelar Baginda Pemuka Bangsa, bentuk penghormatan kelima kerajaan adat. Wih, main raja-rajanan di Lampung ya setelah jadi raja Jawa. Iya, nih sama kayak anaknya tadi ya kan. Anaknya jangan lupa dinobatkan jadi raja juga. Iya, dapat gelar dari kerajaan adat Lampung. Beneran gelar atau cuman gelar-gelaran yang sengaja dipersiapkan oleh orang-orangnya Jokowi nih? Karena kemarin dapat piagam IMMI itu katanya juga kerjaannya Jokowi sendiri, bukan piagam dari sono no, ya kan? Di VT saya ada kok. Anaknya si Gibran ikut-ikutan jadi raja ternyata. Kok dramanya gitu-gitu terus sih, bosen saya nyimaknya. Nggak ada skenario lain ya. Ini para termul kasih lah skenario lain biar anak sama bapak tuh beda. Masa iya mau jabat raja dua-duanya, serakah amat. Masih pada sedih enggak nih termul serta pemujanya Gibran nih, yang kemarin sedih karena Gibran ditaruh di kursi deretan menteri, nggak sejajar sama Presiden Prabowo. Kalau nggak ada Gibran nggak bakalan gue milih Prabowo, Prabowo bakalan nyungsep lagi 4 kali kalau nggak ada Gibran, cuy. Ini saya gagal fokus nih sama yang nyembah-nyembah kayak gini. Emang Gibran tuh manusia apa sih kok kalian sembah-sembah pakai sujud-sujud kayak gitu? Giliran orang tua kalian sendiri aja nggak kalian sembah-sembah. Orang tua kalian loh yang udah ngegedein kalian segini gedenya, ngerawat kalian, nyekolahin kalian, ngasih makan kalian. Nah ini cucunguk ini kalian puja-puja, kalian sembah-sembah,
ngelebihi Tuhan, tahu nggak? Kalian punya otak nggak? No, saya bukan barisan sakit hati ya, cuman saya ingin meng-up aja sih. Segininya ya kalian mendewa-dewakan manusia. Ingat ya, kalian itu dilahirkan, digedein, dirawat, dikasih makan sama orang tua kalian. Harusnya kalian yang sembah itu orang tua kalian. Yang pertama itu Tuhan kalian, Gusti Allahmu. Dudu manusia cecung kayak gini, paham? Anjir, cuma gara-gara Prabowo tidak menempatkan Gibran di sampingnya dalam rapat kabinet, ternyata masih ada termul yang nggak terima loh guys. Nih videonya nih. Mas Gibran, tetap duduk di sana. Duduk di sana. Jangan takut. Jangan bergeming. Walaupun sekelilingmu banyak pengkhianat. Walaupun sekelilingmu banyak orang yang ingin menggeser kedudukan Anda sebagai wakil presiden. Termasuk Pak Prabowo yang sudah lupa kacang-kacang kulitnya. Pak Prabowo tidak akan pernah jadi presiden kalau bukan karena ada Mas Gibran di sana. Kami tidak akan memilih Prabowo kalau nggak karena ada Mas Gibran di sana. Sekarang Prabowo lupa kacang-kacang kulitnya. Tidak apa-apa. Mas Gibran, 88% rakyat Indonesia bersamamu. Tahun 2029 kami akan mengantarkan Anda menjadi RI 1. Oke? Salam sehat. Walah mul. Kenapa sih mul? Boy urus dapur aja, masak kan beres. Marah-marah sama Prabowo. Sok tahu lagi. Kacang kulit. Emang Prabowo suka kacang kulit? Sok tahu. Dan tidak lupa selalu mengeluarkan kalimat andalan. Pak Prabowo, tanpa Mas Gibran Anda itu nggak akan terpilih. Pret. Dan soal kacang lupa kulitnya, lo lagi nyindir Jokowi ya? Dan lebih anehnya, Prabowo Gibran itu dulu menang 58%. Kenapa tiba-tiba sekarang pendukung Gibran itu jadi 88%? Nyuri suara dari mana itu? Lagian kalau nggak salah itu 88 itu kan merek salep ya. Salep obat kurap. Lu nyindir orang kurapan ya? Walah mul. Boyo tobat atau mul. Cuma perkara masalah duduk doang kok diributkan itu loh. Masih untung dia tuh dikasih duduk di deretan menteri. Coba kalau suruh berdiri di luar sambil ngeliatin dari kaca gini. Jadi presiden rapat dia ngeliatin dari kaca gini. Apa nggak tambah ngamuk lo? Termul lagi ngamuk-ngamuk nih. Gegara itu loh, kursinya si Gibran gak sejajar sama Presiden Prabowo saat sidang kabinet paripurna. Terus si Termul ini marah-marah, mereka bilang pilih Prabowo itu karena ada si Gibran. Tenang Pak Prabowo, kalau 2029 nanti Bapak nyalonin lagi, gue yakin kok suara Pak Prabowo malah lebih meningkat tanpa si Gibran. Karena rakyat udah pada aware, selama jadi wapres Gibran itu nothing. Gua lihat pindahnya kursi Gibran bukan cuma sekedar perubahan tata letak aja, tapi seperti ada pesan politik gitu deh. Karena politik itu kan memang penuh dengan simbol, dan simbol sekecil apapun pasti mengundang banyak tafsir. Biasanya si Gibran ini kan duduk sejajar dengan presiden. Sekarang kok ya posisinya berubah, sejajar sama para menteri. Jangan-jangan nih Pak Prabowo mulai sadar kalau si Wapres Gibran itu nothing, nggak lebih, cuma pajangan doang. Atau analisis liar gue nih ya, ini tuh seperti ada kaitannya dengan manuver politik menjelang 2029 nanti. Ya, saat presiden dan kabinet sedang sibuk menjalankan tugasnya, bapaknya si Joko Kodok itu loh justru terlihat sibuk berkeliling Indonesia. Ya, jadi wajar kalau kemudian muncul banyak persepsi Pak Prabowo merasa ruang kepemimpinannya mulai terganggu. Ini cuma analisis doang, boleh dong. Kadang gue tuh ngerasa iba banget sama si Wapres Gibran ini. Bayangin loh, seorang Wapres itu kan harusnya dikenal karena kapasitas dan kepemimpinannya sendiri. Ini malah kelihatan kegoblok. Dan sampai hari ini, bayang-bayang si Joko Kodok itu jauh lebih besar daripada dirinya. Yang sering menjadi pusat perhatian justru ya bapaknya, si Joko Kodok. Ya beginilah nasib anak haram konstitusi korban kerakusan orang tua. Ini tuh pelajaran penting dalam politik. Jabatan yang lahir dari proses yang terus diperdebatkan legitimasi politiknya akan selalu dibayangi keraguan publik. Ketika pondasi kepercayaannya hilang,
Hal-hal yang tampak sepele, bahkan perubahan posisi kursi aja bisa langsung menjadi bahan spekulasi kemana-mana. Ya, itulah yang sekarang terjadi sama si Gibran. Karena dalam politik kursi bukan sekedar tempat duduk. Kadang posisi kursi juga dibaca sebagai simbol posisi kekuasaan. Gibran, nasib lu kok ya kasihan banget sih. Jabatan wapres tapi nggak dianggap. Mending lu main mobil-mobilan aja deh sana sama si Jan Etes. Hidup Jokodok, Raja Kodok. Tujuannya apa sih? Bupati Siak itu Bu Apni Zulkifli ngasih surat permohonan konsultan segala. Lalu dia sendiri loh menjabat sudah hampir 2 tahun nggak bisa apa-apa. Tenan ini. Emang ada yang ngerti selama menjabat wis punya prestasi apa? Yang wapres ini. Ada yang bisa bantu begawan? Sebut satu aja prestasi yang sudah diciptakan itu. Kasih tahu satu contoh bahwa apa yang diusahakan wapres itu punya dampak signifikan bagi rakyat. Nggak usah bicara DBH dulu. Itu materi-materi yang abot itu. Sebab harus pakai undang-undang sama kalkulasi, itu pakai hitung-hitungan dan sebagainya. Sorry, bukan mau meremehkan kemampuan individual yang bersangkutan loh, enggak. Yang dihadapi Solo wae, dia gagal loh menghadapi permasalahan, menyelesaikan masalah di sana aja. Waktu itu, meski mantan wali kota Solo, nyatanya dia langsung enggak pernah tuh mau nimbrung di sana. Meski nimbrung gak gagal tuh menuntaskan masalah. Contoh, apalagi dia di Siak sana yang nggak tahu permasalahannya. Yang permasalahan di Solo yang cetawelo-welo aja, yang dia ngelakoni sendiri. Salah satu contoh mendamaikan rebutan jabatan raja di Keraton Kasunanan. Nggak serampung, saya ruwet saya. Lalu pembangkit listrik tenaga sampah Putri Cempo itu yang mengebatkan 2 pekerja sampai meninggal. Masalahnya ora beres. Itu tinggalannya wali kota Surakarta dulu. Tidak pernah beres. Lu sing kayak begituan wae tidak berusaha dan berurusan sama pihak-pihak lain. Gibran duduknya nggak sejajar dengan Presiden Prabowo, padahal dia RI 2. Malah duduknya di jajaran menteri pada saat sidang paripurna di istana. Kok lucu ya? Waktu kemarin acara, Bu Mega yang duduk di sampingnya Pak Prabowo. Sekarang waktu rapat paripurna, dia duduknya sejajar sama menteri. Sebenarnya Anda nih dianggap gak sih jadi RI 2? Aduh. Gibran. Pria Solo aja lagi tur, bagi-bagiin duit. Itu namanya apa kalau bukan nyolong start pemilu? Mana yang katanya bilang, saya mau pulang ke kampung jadi rakyat biasa. Gue curiga tuh duit bagi-bagi, jangan-jangan money laundry lagi. Duit dari mana dia bagi-bagiin duit kalau nggak ada acara terserubung? Ayo. Lagian Bapak masih yakin emang 2029 hidup? Saya takutnya nih Pak ya, Bapak tiba-tiba jantung, tiba-tiba kepleset di kamar mandi. Kita nggak ada yang tahu umur Pak. Bapak makanya jangan serakah. Nggak cukup 2 periode menjabat, ini lagi 1 periode anaknya dijadiin patung. Ntar tiba-tiba si Termul rame nih di akun gue lagi. Ini yang aku sampein fakta ya Mul. Viral, raut wajah Gibran nampak muram karena tidak lagi duduk di sebelah Presiden Prabowo saat SKP atau sidang kabinet paripurna. Biasanya sebelum-sebelumnya di sidang kabinet, Gibran ini duduknya ada di sebelah Pak Prabowo. Tetapi kemarin di SKP paripurna, di sidang kabinet paripurna, Gibran duduknya sejajar dengan menteri-menteri. Ada apa gerangan? Apakah Prabowo dan Gibran sudah tidak sejalan? Atau apakah ada alasan lain? Kita tidak tahu. Mungkin kita harus bertanya kepada rumput yang bergoyang. Yang jelas, jika memang antara Prabowo dan Gibran ada ketidakcocokan atau tidak sejalan, lalu mau dibawa kemana arah pemerintahan ini?